Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur malam ini kita di tengah hujan turun, tengah suasana dingin setelah hujan turun. Hujan di sini, Pak. Alhamdulillah masih sehat dan bisa hadir di Masjid Nur Fajar. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat nanti termasuk di antara orang yang patut berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita, kajian matan Al-Ghayah wa Taqrib, pembahasan kismah, Pak. Kalau salah kismah terakhir. Ya, Ustaz. Kismah, ya? Baik, pembahasan kita terakhir masalah syarat qadhi dan adab seorang qadhi. Malam ini pembahasan tentang kismah. Kismah itu adalah membagi jatah dari orang-orang yang berserikat, bersepadat terhadap satu aset sesuai dengan bagian masing-masing. Dan bagaimana nanti kalau ada orang punya aset itu satu hamparan tapi bersama. Aset dibagi, kemudian dijual. Orang yang menjual aset, kepada siapa sepatutnya dia jual aset dia? Apakah kepada kongsinya atau kepada orang lain? Kenapa ini perlu dibahas? Bila katakan rumah seperti ini secara umumnya, ini listriknya satu sumbernya nih. Kalau ini dijual oleh pemilik sebagian tidak, pertanyaannya bagian yang dijual listriknya sumber dari mana? Atau listrik sebelumnya sumber dari mana? Atau air, kalau satu rumah biasanya sumbernya sumur satu. Jika sumur milik bagian yang ini airnya dari mana? Itu diantara resikonya. Maka perlu pembahasan kismah ini, pembagian aset yang bersepadan. Bersepadan apa? Kita satu hamparan milik bersama gitu. Bersepadan atau berkongsi kita terhadap satu aset, lalu sebagian peserta ingin menjual milik dia. Kalau barang yang bisa dipisahkan, aman urusan. Saya ada kursi, meja, kursi saya jual, meja saya tinggalkan, aman. Tapi kalau rumah milik berdua atau tanah milik berdua, kalau tanah itu misalnya nanti sumber airnya, jangan-jangan nanti sumber air jika dia berdua, sumber air dari sini, yang sini nggak dapat lagi air, dan sebaliknya. Ini pembahasan kismah ini. Wa yaftakirul qasimu ila sab'ati syara'id. Katanya pihak yang diamanahkan untuk membagi aset itu mesti memenuhi 7 syarat. Kalau nanti terjadi pembagian. 1, al-Islam. Mesti orang Islam. Kenapa mesti syarat dengan orang Islam? Orang Islam punya rasa takut kepada Allah, zahir dan batin. Kalau selain orang Islam, dia boleh jadi takut aturan umum, tapi secara batinnya tak ada rasa takut.
Mungkin aturan pemerintah, aturan masyarakat, aturan umum, dia takut kalau melanggar. Tapi dalam hatinya, mau khianat kepada orang, mau dia curang, mau berpihak pada satu di antara dua belah pihak, itu dalam hatinya tak ada. Karena tidak ada rasa takwa atau yakin bahwa dia punya Allah, Allah melihat, mendengar, mengetahui apa isi hatinya, dan nanti akan dihisab di akhirat. Makanya dalam Islam, berbagai persyaratan itu yang pertama itu Islam. Yang kedua, orang Islam ini dia punya beban taklif. Dia merasa dirinya berpahala dan berdosa melakukan sesuatu. Selain orang Islam, tidak punya rasa itu. Benar dia berpahala, salah, berdosa. Selain Islam, tak memiliki rasa itu. Sehingga mau benar, mau salah, yang penting maslahat. Kalau orang beriman, dia tak pikir maslahat. Dia berpikir bagaimana dia patuh kepada Allah dan dia tidak keluar dari aturan Allah. Kemudian syarat kedua, al-buluh, orang baligh. Kenapa baligh? Baligh itu biasanya orang sudah mulai matang berpikir. Maka banyak syarat dalam ketentuan syariat orang itu baligh. Kalau anak-anak, kalau orang belum sempurna berpikir, dia tidak bisa memikirkan sesuatu dengan matang, dengan banyak sudut pandang, dengan banyak pertimbangan, sehingga ketika bertindak, tindakan dia bisa baik untuk dia dan untuk orang lain, atau tidak, dia tak bisa mengukur. Maka perlu kematangan berpikir, balik. Yang ketiga, al-aqlu, berakal. Orang tak berakal, jangankan memikirkan orang, jangankan berbuat untuk orang, untuk dirinya saja, dia tak bisa memikirkan. Dia tak bisa menyelamatkan keadaan dirinya, tak bisa mengurus dirinya. Wal hurriyah, merdeka. Merdeka karena orang merdeka, dia tidak berada di bawah kuasa tuannya. Kalau budak, dia berada di bawah kuasa tuannya. Bisa dikendalikan tuannya, bisa diizinkan tuannya, bisa tidak. Kalau orang merdeka, dia bebas berbuat kapan saja dia mau. Wadzukurah, laki-laki. Kenapa tidak perempuan? Mohon maaf, secara psikologis perempuan ini baperan kata orang sekarang. Dia mudah terbawa oleh perasaan, tidak dengan pertimbangan nalar. Kalau orang memiliki pertimbangan nalar, dia tidak mudah terpengaruh dengan keadaan. Maka kepemimpinan dan berbagai hal yang sifatnya butuh keputusan tegas atau keputusan yang berdasarkan nalar, itu laki-laki yang menjadi syaratnya. Termasuk di sini. Karena akan berhadapan dengan dua pihak yang saling, mereka boleh jadi saling serang atau saling mengakui hak dan berusaha untuk mengalahkan para pihak yang lain. Jika seorang perempuan, dia bisa saja terpengaruh, kadang berpihak pada A, kadang pada B. Atau boleh jadi karena pihak yang salah pandai dalam mengemas, dia terpengaruh dengan yang salah, tidak berpihak pada yang benar. Kalau laki-laki tidak, jika nalarnya betul-betul objektif, dia tidak mudah terpedaya. Maka di situ perlu laki-laki. Wal adalah, adil. Adil artinya orang yang menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Dia tidak mudah untuk berbuat hal apa saja yang terlarang untuk syariat. Termasuk dalam memutuskan. Dia berusaha untuk berpikir dengan objektif dan bertindak di tengah dari dua belah pihak yang saling berusaha untuk mengalahkan para pihak. Wal hisab, mampu untuk menghitung. Menghitung itu artinya untuk menakar. Orang bisa menakar kalau dia bisa melihat, kalau dia bisa mendengar, kalau dia bisa berbicara. Kalau seandainya dia tak bisa melihat, apa mau diukur? Ini mau dibagi setengah mimbar ini, yang mana mau yang setengah itu? Dia tak melihat. Maka perlu orang yang mampu untuk mengukur, menakar, menghitung. Kalau orang tak bisa melihat, tak bisa mendengar, bagaimana dia akan memberikan penilaian yang objektif, yang benar, yang lurus untuk para pihak yang sedang berhadapan ini. Maka sini al-hisab itu kata para ulama, mesti dia mampu untuk menghitung, menakar dengan benar. Fa in tarada asy-syarikani biman yaqsimu bainahuma
lam yaftaqir ila dhalik. Fa in tarada, seandainya sepakat dua belah pihak, asyarikani, dua belah pihak yang saling berkongsi tadi, biman yaqsimu bainahuma, terhadap orang yang memutuskan perkara di antara mereka berdua, lam yaftaqir ila dhalik, itu tidak perlu 7 syarat tadi. Artinya jika ada orang dia memiliki kekurangan syarat dari semua syarat tadi, itu boleh saja keputusan orang yang disepakati oleh dua belah pihak mengikat keduanya. Al-muslimuna ala syurutihim, orang beriman apabila mereka sudah sepakat terhadap suatu keputusan, maka mereka terikat dengan komitmen mereka. Jika tak terpenuhi syarat-syarat tadi, maka boleh dia, contoh perempuan atau orang fasik atau budak, itu boleh. Tapi mesti orang tadi mukallaf. Kenapa? Karena mukallaf ini orang yang merasa dirinya berdosa kalau salah. Tapi kalau anak-anak tak akan seperti itu. Cuma berapa syarat orang dewasa, contoh laki-laki bisa dialihkan pada perempuan. Kemudian budak, tadinya tak boleh bisa budak. Kemudian tadinya orang adil, tak dapat bisa orang fasik. Cuma syarat-syarat mukallaf mesti terpenuhi. Kemudian wa idza kana fil qismati taqwimun lam yuqtasar fihi ala aqalla min ithnaini wa idza da'a ahadu syarikaini syarikahu ila qismatin ma la darara fihi lazim al-akhara ijabatahu. Jadi ada beberapa keadaan itu tidak butuh kepada syarat tadi. Keadaan pertama tadi sepakat. Keadaan kedua, wa idza da'a ahadu syarika wa idza kana fil qismati taqwimun lam yuqtasar fihi, apabila dalam pembagian terjadi penakaran, pengukuran, penghitungan yang tidak merugikan satu di antara dua belah pihak. Jadi objektif, benar, seimbang, sesuai dengan hak masing-masing. Ala aqalla min itsnaini, apabila pembagian itu sudah sesuai untuk, misalnya untuk 2 orang atau 3 orang, 4 orang masing-masing mendapatkan sesuai dengan sepatutnya, itu tidak mesti memenuhi syarat yang 7 tadi, tapi harus mukallaf. Intinya syarat yang 7 tadi syarat dasar, tapi syarat tadi bisa untuk ditoleransi bila beberapa keadaan. Satu, saling sepakat dua pihak dengan keputusan pihak qasim. Yang kedua, apabila tidak terjadi kekurangan atau kecurangan dalam pembagian, tapi mereka dapat membaginya dengan adil, dengan sesuai untuk kedua belah pihak. Kemudian wa idza da'a ahadu syarikaini syarikahu ila qismatin ma la darara fi lazim al-akhar ijabatah. Kemudian apabila salah seorang pihak yang berkongsi tadi mengajak kongsi dia untuk melakukan pembagian yang tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi kalau seandainya yuk kita lakukan pembagian, yang pembagian tak merugikan, itu tak perlu syarat yang banyak tadi. Dan pihak yang satu lagi mesti memenuhi ajakan, karena dia membaginya dengan sama rata, sama banyak, dengan adil, sesuai dengan hak masing-masing. Kalau minta bagi yang tak seimbang atau yang merugikan, terzalimi satu di antara dua belah pihak atau para pihak, itu tak boleh. Tapi jika mereka membagi sama banyak, mereka membagi sesuai dengan kepatutan, mereka membagi sesuai dengan ketentuan syariat, maka boleh tidak memenuhi syarat-syarat yang 7 tadi. Jadi ketentuan dasarnya 7 tadi, tapi ada beberapa kondisi boleh tidak terpenuhi 7 syarat tadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita di dunia nyata ini akan berjumpa mungkin pada kasus tanah atau kasus ahli waris, ada berapa orang lalu orang tuanya meninggalkan rumahnya cuma satu, atau meninggalkan satu bidang tanah dan semuanya
haknya ada pada satu bidang tanah, apalagi tanahnya kecil. Kalau besar mudah dibagi. Ini cuma ukuran satu rumah ukuran tipe 36 misalnya. Yang ahli waris ada berapa orang? Ini mungkin terjadi perkara kismah seperti ini. Atau kalau orang model apartemen, rumah itu kan kalau samping-samping dinding cuma satu. Siapa yang berhak terhadap dinding misalnya? Atau atas bawah? Yang di atas nanti menjadi atap, bagian di bawah, tapi bagian di atas itu lantai. Hal-hal seperti itu mungkin sengketa terjadi. Di kita di masyarakat mungkin tidak terlalu banyak kasus ini, mungkin pada tanah saja atau pada ladang, pada kebun. Nah, makanya dalam fikih, bila kita terjadi sengketa itu sebaiknya diselesaikan. Selesaikan oleh siapa? Orang yang memiliki kriteria yang bisa menyelesaikan masalah kita. Sehingga bila kita menyelesaikan sengketa di antara kita, carilah ahlinya. Kalau tidak kita cari ahlinya, maka siap-siap saja ada yang terzalimi, siap-siap saja nanti akan berperang, bertengkar. Apalagi di dunia ini, kebanyakan orang berfikirnya mana yang dia beruntung. Itu sudah sifat dasar manusia begitu. Kalau menguntungkan untuk saya pro. Tidak menguntungkan untuk saya kontra. Itu sudah dasar manusia begitu. Namun karena dia beriman, kemudian dia belajar, kemudian dia bergaul banyak, sehingga wawasan terbuka. Di situ baru orang akan bisa mampu untuk objektif dan adil dalam mengukur segala sesuatu. Tapi bila mengikut dasar keinginan manusia, semua yang menyenangkan, dia harus dapat. Begitu manusia itu. Dalam pembagian, jika jatah dapat banyak, orang sedikit, dia pengen yang banyak. Maka perlu orang-orang yang punya kriteria yang 7 tadi untuk bisa membagi bagaimana dengan adil, bagaimana pembagian itu sama dan setiap orang mendapatkan haknya. Kira-kira tergambar masalahnya, Pak? Tergambar ya? Cuma mungkin di kita tidak banyak kasus ini terjadi. Baik, sampai sini kalau ada pertanyaan silakan.